Salam jemaat terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita pada hari ini berjumpa dalam khotbah kisah tentang Ayub. Kita akan bertemu di 4 kali pertemuan. Di hari ini tanggal 21 jam 12 siang dan di malam hari nanti jam 19 sampai jam 19.30. Begitu juga di hari esok tanggal 22 di jam 12 sampai jam 12.30 dan di jam 19 sampai jam 19.30. Kita akan membahas, kita akan mempelajari bagaimana kita bisa menang dari setiap problem, pergumulan, permasalahan yang kita hadapi. Seperti Ayub telah memenangkan setiap masalah yang dihadapi. Mari kita angkat sebuah pujian lebih dahulu. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Mari kita satu dalam doa. Mari kita tutup mata dan kita berdoa. Bapa Surgawi, pada siang hari ini hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan yang baru Tuhan curahkan, bahkan Tuhan memakai mulut bibir hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu, hikmat marifat surgawi tercurah di tempat ini. Begitu juga pikiran dan hatiku dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu mendapat lawatan Tuhan. Kami disegarkan, kami dimenangkan lewat kebenaran firman-Mu. Maka dari itu Bapa, berfirmanlah, berkati setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Jemaat terkasih, mari kita ambil Alkitab kita yang diambil dari kitab Ayub. Mari kita lihat kitab Ayub. Ya, kita lihat kitab Ayub. Ya, Ayub pertama sampai ayat yang ke-8. Saya bacakan ayat yang pertama dan sampai selanjutnya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 orang perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka juga datanglah iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi.
Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saudara, seperti yang saya sampaikan dalam tema saya, bahwasanya tema saya adalah Ayub menang dari pencobaan. Tetapi pada hari ini kita akan mempelajari, saudara, yang pertama di sesi pertama kita akan mempelajari biodata Ayub dulu. Siapa Ayub? Nah, apa kalau untuk di malam hari nanti kita akan membahas tentang problem masalah atau pencobaan yang dihadapi oleh Ayub. Dan di hari esok kita akan membahas bagaimana Ayub menang dari masalahnya. Dan di hari besok malamnya bagaimana Ayub, saudara terkasih, Ayub mampu, saudara, Ayub mampu mendapatkan hadiah, yaitu kemenangan dari apa yang dilakukannya. Sehingga akibatnya apa yang habis dahulu dikembalikan Tuhan 2 kali lipat. Ayo kita bicara, bertemu 4 kali pertemuan, siang hari ini, malam hari nanti, besok dan di besok siang dan besok malam. Saudara terkasih, ada kalimat percobaan dikatakan di dalam 1 Korintius. Di dalam Korintius, kitab Korintius. Dikatakannya begini, pencobaan yang kamu alamin adalah pencobaan yang biasa, tidak pernah melebihi daripada kapasitas kemampuan manusia. Allah yang mengizinkan memberi pencobaan itu, tetapi Allah yang sama memberi solusi. Maka dari itu kalau kita ada hidup di dalam pencobaan, makanya kita datang kepada Tuhan. Kenapa? Solusi sudah Dia sediakan. Saudara terkasih, mungkin saudara berkata, kok tega amat ya Tuhan ya mencoba saya ya? Tega amat sih sampai sebegini besarnya cobaan saya. Saudara terkasih dalam nama Yesus, dikatakan di 1 Yakobus 1 ayat yang ke-13. Kita baca Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi orang-orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia dipikat, diseret dan dipikat olehnya. Jadi jangan kita langsung menuduh Tuhan ini pencobaan dari Tuhan, kejam amat sih seberat ini yang saya tanggung. Tidak, Tuhan kita tidak pernah mencobai kita. Tuhan kita hanya mengizinkan pencobaan yang kita alami. Saudara terkasih, Ayub mendapat ujian yang begitu berat karena Tuhan tahu kapasitas kemampuan Ayub. Saudara mengalami ujian, Tuhan tahu kapasitasnya. Begitulah kisah Ayub. Dan Tuhan juga menakar kapasitas kemampuan kita. Saudara terkasih, kalau pencobaan Ayub diberikan kepada saya atau kepada saudara, modar kita. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Dia memberi sesuai kapasitas kemampuan kita. Kitanya aja yang cengeng, belum apa-apa. Aduh, berat banget Tuhan. Tega banget kamu, kejam banget kamu. Kamu izinkan, kamu kasih aku pencobaan. Saudara terkasih, sekali lagi saya tegaskan, Tuhan kita tidak pernah memberi pencobaan. Dia hanya mengizinkan pencobaan itu. Dia mengizinkan pencobaan yang dilakukan iblis. Dia juga mengizinkan pencobaan yang kenapa? Tadi di Yakobus 13, Yakobus 1 dikatakan ayat 14, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Gak usah jauh-jauh dah, saya jadi contoh. Udah tahu nasi itu kadar gulanya tinggi. Lalu saya makan malam-malam seenaknya saja, nambah. Wih, besok yang terjadi apa? Kadar gula saya naik, akibatnya saya sakit. Lalu saya salahkan Tuhan. Halo? Saya salahkan Tuhan. Iya dong. Kok Tuhan udah tahu itu kadar gulanya tinggi, kenapa dia ciptakan nasi? Ya ampun, cari kesalahan lagi dah. Saudara, introspeksi diri. Mau nggak kita taat atas perintah Tuhan? Amin. Nah, saudara terkasih, coba kita lihat hari ini kita akan belajar mengenai siapa Ayub. Coba kita lihat di ayat 1, supaya kita mengerti siapa Ayub, kenapa dia bisa menang dari masalah yang dihadapi, kenapa kita tidak. Nah, coba kita lihat di Ayub 1 ayat 1.
Dikatakan begini, ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub. Di tanah Us ini adalah wilayah Arab. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara terkasih, Ayub selalu menjauhi kejahatan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara menjauhi atau mengejar kejahatan? Nah, saudara terkasih, Tuhan berkata kepada Ayub, Tuhan yang berkata dalam kitab ini bahwasanya Ayub soleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bagaimana dengan kita? Apakah saudara, istrimu berkata itu suamiku paling baik? Atau saudara mendengar itu anakku paling baik, paling benar? Atau saudara, itu suamiku, itu istriku yang paling baik atau yang paling cerewet enggak gitu. Nah, saudara, kita lihat kisah Zakeus. Kisah Zakeus itu yang badannya pendek, nggak jauh beda dah kayak saya pendeknya. Tapi gantengnya gantengan saya loh. Nah, saudara, Zakeus dicap di kampung tempat tinggalnya menurut Lukas 19 ayat yang ke-7. Dari saya baca ayat 6-nya dulu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, Zakeus dicap di tempat wilayah tinggalnya, itu orang berdosa. Ya, Yesus katanya benar, tapi kok datang ke rumah orang berdosa? Saudara, memang Yesus mencari orang berdosa. Yesus nggak cari orang benar. Masa dokter cari orang yang sehat? Buat diapain? Dokter cari orang sakit mau disembuhkan. Tapi kadangkala kitanya yang nggak mau disembuhkan. Begitu datang ke dokter, kamu sakit apa? Kita diem aja. Kita nggak mau jujur. Sakit apa tuh? Ada yang kena tuh. Gara-gara COVID-19. Nggak mau jujur. Akhirnya penyakitnya pindah ke dokternya. Ya ampun. Saudara, akibat saudara nggak jujur, dosa itu turun ke yang lain. Berakibat kepada yang lain. Makanya hidup aja jujur. Saudara terkasih, Ayub itu orang yang paling jujur. Jelas di Alkitab orang itu saleh dan jujur. Itu Tuhan sendiri berkata kepada Ayub, kepada kita. Tertulis di Alkitab kalau Ayub itu jujur. Bagaimana dengan saudara? Saudara terkasih, Zakeus dicap di kampungnya sebagai orang berdosa, lalu apa tindakannya? Begitu didengarnya ada Yesus masuk ke kota Yeriko, dan dia dengar berita-berita sebelumnya. Di dalam Yesus ada kelepasan, di dalam Yesus ada pemulihan, di dalam Yesus ada keselamatan. Timbul hatinya, keyakinannya, aku harus berjumpa dengan Yesus supaya hidupku berubah. Aku tidak mau menjadi orang berdosa sehingga aku dicap menjadi orang berdosa. Itu satu kelebihannya. Dia datang berjumpa dengan Yesus. Di dalam usaha pasti ada tantangan. Dia tidak bisa melihat Yesus karena badannya pendek. Masyarakat pada saat itu badannya tinggi-tinggi. Di kota Yeriko itu badannya tinggi-tinggi. Nah, bilang semangat nggak? Enggak tuh. Dengan semangatnya dia berlari memanjat pohon dan dia melihat ada buah, ada hasil. Di ayat 6, Lukas 19 ayat 6, katanya begini. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kenapa? Waktu Yesus lewat, dilihatnya ada orang, itu siapa ya? Itu Zakeus. Zakeus, turun, aku mau ke rumahmu. Kenapa? Begitu banyaknya manusia pada saat itu cuma Zakeus yang ditegur ya. Karena Yesus tahu isi hati kita. Yesus tahu kalau Zakeus berharap di saat dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya dipulihkan, hidupnya diselamatkan. Saudara, bukan hanya itu ternyata yang dia dapat. Hidupnya diselamatkan, statusnya sebagai orang berdosa berubah menjadi orang benar. Bukan karena perbuatannya, tapi karena Yesus yang mati di atas kayu salib. Karena dia adalah anak-anak Abraham yang berhak menerima keselamatan itu. Saudara, bukan hanya Zakeus, seisi rumah tangganya diselamatkan. Ada amin? Nah, saudara terkasih. Yang kedua, coba kita lihat siapa Ayub. Kita lihat di ayat Ayub pertama, ayat yang kedua.
Dikatakan begini. Ayub pertama, ayat kedua sampai ayat yang kelima. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya lelaki biasa mengadakan pesta di rumah. Mereka masing-masing menurut giliran dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka keesokan harinya. Pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Saudara terkasih dalam nama Yesus, yang kedua, kalau kita lihat dari bacaan Ayub yang pertama ayat kedua sampai ayat kelima, Ayub adalah seorang bapak yang kaya dari semua orang di timur, tetapi walaupun dia kaya, dia memiliki karakter yang benar, yaitu karakter Kristus. Dia memiliki satu respon yang baik dalam setiap masalah yang dihadapi. Apa itu masalah yang dihadapi? Saudara, Ayub mempunyai anak 10, 7 laki-laki, 3 perempuan. Dan dikatakan kekayaannya dikatakan di ayat 3. Ayub adalah orang terkaya dari semua orang yang ada di sebelah timur. Contohnya, umpamanya Ayub adalah orang terkaya di Jakarta Timur. Nah, saudara terkasih, anak-anaknya Ayub selalu berpesta pora. Apa yang dilakukan Ayub atas tindakan anak-anaknya? Apakah dia ngamuk-ngamuk, marah-marah? Tidak. Dari hasil yang kita lihat, tindakan yang dilakukan Ayub, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah anak-anaknya. Ya, saudara, pagi-pagi benar Ayub datang kepada Tuhan memohon ampun kepada anak-anaknya. Saudara, kalau anak saudara jahat apa? Kata-kata saudara, dasar anak brengsek lu, anak gak tahu diri lu. Harusnya kalau anak-anak kita hidup di dalam dosa dan kesalahan, kita sebagai orang tua harus merangkul mereka, menuntun mereka. Bukan menuntut mereka melakukan yang tidak mereka tahu, memaksa anak kita, menuntut anak kita untuk melakukan apa yang mereka tidak bisa. Sebagai bapak, sebagai orang tua, mari kita pegang tangan anak-anak kita, rangkul mereka, minta berkat daripada Bapa Surgawi, lalu ajak anak-anak kita, tuntun mereka lewat kebenaran firman Tuhan, agar anak-anak kita menjadi anak yang takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Maka dari itu, saudara, kita lihat Ayub ini sangat sungguh luar biasa. Luar biasa. Saudara, kita lihat kalau kamus dari bahasa Indonesia, Ayub ini kan memiliki karakter yang benar, yang baik. Nah, dikatakan arti daripada karakter itu adalah sifat atau akhlak budi pekerti yang bisa membedakan seseorang dari yang lain. Akhlaknya budi pekerti Ayub berbeda dari orang lain. Kita lihat kenyataannya di dunia ini. Banyak orang kaya yang sombong. Tapi bagi saya itu hal yang biasa, dia kaya sombong. Yang lebih parahnya begini, udah miskin sombong pula. Ini yang aneh. Buktinya apa? Udah miskin, udah melarat, udah sengsara, masih mengandalkan kekuatan sendiri. Harusnya kalau kita sadar kita miskin, jangan jadi orang sombong. Merendahkan diri di depan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, karena orang yang mengandalkan dirinya sendiri, orang yang mengandalkan manusia, hidupnya terkutuk, hidupnya hidup di dalam penderitaan. Seperti dikatakan Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan dia akan menghasilkan buah yang baik. Amin, saudara. Maka dari itu marilah kita memiliki karakter seperti Ayub. Karena Ayub memiliki karakter seperti Kristus. Di dalam kesalehannya, Ayub, saudara. Ayub itu luar biasa. Waktu ada orang susah, kita lihat Ayub 4 ayat 3. Dikatakan begini, sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang. Tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Saudara terkasih, tahu nggak saudara bagaimana supaya kita bisa menguatkan orang? Dikatakan Yesaya 50 ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan
kepadaku lidah seorang murid. Tujuannya apa? Supaya dengan perkataan aku memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Lalu bagaimana caranya? Setiap hari, setiap pagi, Allah mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti orang murid. Kalau kita setiap pagi mendengarkan firman Tuhan, maka kata-kata kita akan membuat kata-kata membangun bukan meruntuhkan. Ada amin saudaraku? Maka betul saudara, asik loh kita belajar dari Ayub ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, siapa Ayub? Saudara terkasih, kita lihat di dalam kitab Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Bangga banget loh Tuhan. Weh, luar biasa loh. Tuhan berkata kepada iblis, di ayat satunya tadi Tuhan berkata, menulis berkata kepada setiap kita dengan bangganya, iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Apa aja itu? Soleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Saudara tahu nggak? Waktu saya buka KBBI, dalam kamus bahasa Indonesia, bahasa besar bahasa Indonesia, soleh itu artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Ibadah yang sejati seperti saya korbankan kemarin, bukan ibadah yang tidak sejati. Ibadah yang tidak sejati adalah melakukan ibadah menurut kehendak manusia, menurut perintah manusia. Tetapi ibadah yang sejati adalah melakukan kehendak Allah sesuai dengan benaran firman Tuhan. Sesuai dengan perintah firman Tuhan. Itulah ibadah sejati. Boleh dilihat di Facebook saya tentang ibadah sejati. Karena lebih dalam. Karena hari ini saya tidak bicara itu. Saudara terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah saudara pergi ke tempat ibadah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, taat dan sungguh-sungguh? Orang yang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, saya yakin dan percaya, pasti taat. Karena dia mengerti kehendak Allah, dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Pasti dong dia taat. Amin. Saudara terkasih, arti suci apa sih? Saya lihat di KBBI lagi, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti suci adalah bersih. Maka daripada itu, marilah kita membersihkan diri kita dengan mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Yesus setiap hari dia berdoa. Kenapa? Dia butuh hubungan. Saudara butuh hubungan nggak? Butuh hubungannya mah sama orang yang salah mulu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita mau hidup di dalam kemenangan seperti apa yang dilakukan oleh Ayub, mari kita menjalin hubungan. Yesus sudah melakukan keteladanan yang dahsyat dan luar biasa. Bagaimana dengan kita? Saya pribadi, saya rindu hidup saya menjadi berkat. Karena memang itulah kodrat kita sebagai orang percaya. Alkitab katakan, kau garam, kau terang. Maka dari itu, mari kita menjadi saksi Kristus. Bukan hanya bersaksi, tetapi mari kita menjadi saksi Kristus. Agar lewat hidup kita, di dalam kelemahan kita, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Nanti malam kita akan berjumpa dalam sesi Ayub lagi, saudara, supaya kita bisa mengalami kemenangan. Dan di nanti malam jam 19, saya akan membahas tentang pencobaan yang dialami Ayub, lalu apa respon hatinya menghadapi pencobaan itu. Dan di hari esok saya akan membahas bagaimana Ayub bisa menang dari pencobaan yang dialami. Dan di hari esok malamnya saya akan membahas apa yang didapatkan Ayub dari kemenangan itu. Kenapa? Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, lewat kebenaran firman-Mu, Engkau berfirman kami adalah umat pemenang. Engkau yang memampukan kami, bahkan Engkau yang berperang ganti kami untuk kami menjadi umat pemenang. Tuhan, kami butuh kekuatan daripada-Mu, begitu juga dengan jemaat-Mu yang lagi bermasalah. Maka dari itu Bapak, berkati setiap jemaat-Mu, berkati bangsa kami Indonesia ini, yang lagi hidup di dalam peperangan untuk menghadapi krisis ekonomi, untuk menghadapi virus corona ini Tuhan. Begitu juga dengan problem masalah yang besar di bangsa ini Tuhan.
Tuhan, kami yakin dan percaya seperti kata Ayub Tuhan. Di dalam Ayub 42, Tuhan, Ayub 42 ayat kedua, Ayub berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan sesuatu dan tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Jadilah kehendakmu di dalam nama Yesus Bapa. Mari umat Tuhan, kita bertemu di jam 9, jam 7 tepat nanti, dan kita menyelesaikan di jam 7.30. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.